Halo Bolo, kali ini aku akan bercerita pengalaman long tripku yang kedua ya. Jadi setelah dari Magelang itu, aku dapat orderan dari Salatiga bukan dari Salatiga. Aku dapat orderannya di Salatiga. Langsung saja ini dia. Nah, ini pada tanggal orderan ini ada di daftar orderan. Jadi aku kalau bahasanya driver itu nyocol atau nutul ya, bukan tugas auto. Nah, ini setelah aku dapat auto di dalam kota Salatiga, terus aku lihat daftar orderan itu kok ada baik gitu kan, penumpang itu dari Klero. Klero itu dari Salatiga sekitar 10 km kurang lebih. Terus dengan titik tujuan ke Gemolong dengan biaya 111.000. Orderan ini aku dapatkan dari daftar orderan jam 23.51. Tanggal 3 ini ya. Tanggal 3 Januari jam 23.51. Kemudian begitu lelangan itu aku berhasil menang, maksudnya orderan ini aku dapatin, customernya aku chat dulu. Aku tanyain tujuanku untuk memastikan ini beneran order atau hanya orang iseng atau istilahnya tembakan ya. Orderan fiktif gitu cuman buat ngerjain driver. Karena titik jemputnya lumayan jauh ini, sekitar kurang lebih 10 km. Nah, kemudian aku kasih dia nomor WA untuk Sherlock. Dan ternyata bener, dia follow up gitu kan. Follow up dan ngasih chat ke nomor WA aku, langsung Sherlock. Nah, dalam perjalanan dari lokasi aku terakhir dapat orderan otomatis itu kurang lebih 9,9 kilo. Jadi 10 kilo lah gitu kan. Nah, kemudian dalam perjalanan itu aku mikir, ini mau ketemu orang apa ya gitu kan. Banyak pertimbangan, banyak pemikiran, cuman lebih baik aku ke lokasi dulu gitu kan. Nanti setelah ketemu baru kita bisa ambil tindakan berikutnya gitu kan. Nah, beneran sambil jalan di benakku itu berpikir begini, ini resiko terburuknya customer ini adalah di benakku loh ya, ini customer bencong gitu kan. Yang ada di benakku seperti itu. Resiko terburuk yang aku hadapi seperti itu. Dan alhamdulillahnya enggak. Nah, begitu sampai di lokasi titik penjemputan, itu ternyata ada 3 cowok. Dan aku mencium bau mulutnya itu bau habis minuman keras itu kan. Nah, begitu sampai lokasi langsung aku tanya, ini yang mau ke Gemolong berapa orang gitu kan? Kok ini di sini ada 3 orang gitu. Lalu dia jawab, aman, yang ke sana cuma 1 orang aja. Oke, gitu kan. Sudah agak tenang gitu kan aku. Nah, begitu setelahnya aku jaga-jaga juga. Kalau secara etik sebenarnya kalau di benakku sendiri nggak pantas sih kalau kita minta uang di depan gitu kan. Cuman untuk jaga-jaga karena ini jam 12 malam loh. Bayangkan, orderan didapat jam 23.51, hampir jam 12 kurang 10 menit. On the way dari Salatiga ke Klero itu ya kurang lebih 10 sampai 15 menit lah. Nah, begitu ketemu dan seperti itu 3 orang dengan bau minuman di mulutnya, aku coba bikin trik. Oke, ini perjalanan ke Gemolong 1 orang. Nah, permasalahannya begini mas, aku bilang ke 3 orang itu. 1, bensinku ini nipis, maksudnya nggak penuh gitu kan. Paling tinggal 1/3 dari isi tangkiku. Kalau misalnya ini uangnya tak minta dulu bagaimana, gitu kan. Dan alhamdulillahnya, bersyukurnya itu mereka paham gitu kan. Paham langsung uangnya, oke, uangnya disiapin, dihitung dulu dan boleh percaya boleh tidak. Memang ini uangnya itu uang 2000-annya itu ada kalau cuma sekitar 30 atau 40 ribu. Karena aku ingat waktu bayar bensin di pom bensin Karanggede itu 32.000.
karena pertalitnya habis, tinggal Pertamax, aku bayar pakai uang 2.000-an itu dari masnya itu. Nah, kemudian uang sudah dihitungkan senilai ini 111.000. Nah, kemudian aku terima uangnya. Aku kantongin gitu. Terus salah satu dari ketiga orang itu, ketiga mas-mas ini naik gitu kan. Oke, pakai helm ya mas, biar aman. Maksudnya biar kan dingin gitu kan, biar nggak terlalu dingin. Dia mau pakai helm juga. Terus sambil jalan, sambil ngobrol juga gitu kan. Cerita-cerita, dia ternyata ini orang tuanya itu transmigrasi ke Sumatera gitu kan, orang Lampung kalau nggak salah gitu. Nah, dalam perjalanan, nah ini aku mau cerita rentetan perjalanan dulu. Dari Klero itu akhirnya aku ambil jalur lewat Suruan ke timur ke arah Karanggede. Nah, yang menarik buatku itu dari Suruan ke timur itu sekitar mungkin 5 sampai 7 kilo ya. Ke arah Kaibon itu. Di sana jam 12 malam itu kabutnya luar biasa. Benar-benar baru tahu aku. Ih, kok di sini ternyata berkabut gitu kan. Nah, selepas dari Kaibon itu sudah normal. Jalanan juga ya nggak sepi-sepi amat sih. Normal kalau menurutku. Ya karena jam 12 malam kan. Nah, kemudian setelah sampai Karanggede, aku isi bensin dulu 32.000. Dan yang benar-benar di luar prediksiku itu perjalanan dari Karanggede ke timur ke arah Gemolong. Itu ternyata jalan sudah rame banget. Malam itu sekira jam 12-an malam sampai setengah 1 itu aku nyalip cewek berboncengan pakai jilbab itu kalau nggak 2 3. Jalannya juga masih nggak sepi lah, nggak sepi. Termasuknya sudah seperti kota gitu kan. Nah, kemudian sampai di tujuannya setelah rel Gemolong itu tinggal geser ke utara sedikit itu sudah sampai di tujuan. Nah, sebenarnya aku mau ambil gambar juga sih waktu di rel itu setelah orderan selesai. Tapi sayangnya bateraiku sangat ini menipis, tinggal 20% atau berapa gitu kan. Nah, akhirnya nggak jadi deh aku upload di YouTube live-nya. Ya karena kendala baterai, dan itu memang benar-benar di luar prediksi sih. Maksudnya tiba-tiba jam 12 malam dapat orderan ke Gemolong gitu kan. Nah, tarifnya segini ke lapangan suci Kecamatan Gemolong dengan tarif 111.000, komisinya 16,5, aku dapatnya 94.350, bensinnya 32.000 karena waktu itu posisinya ini pertalitnya habis di pom bensin Karanggede itu. Jadi diisi Pertamax. Nah, selanjutnya pembayaran tunai bener dieksekusi jam 1.17 ya. Maksudnya selesainya gitu kan. Nah, setelah dari situ pun aku juga nggak langsung pulang. Aku berhenti dulu nyari kucingan, angkringan ya kalau mungkin orang yang belum paham. Tapi setauku kalau istilahnya di Salatiga itu kucingan. Warung yang itu ya jual teh sama makanan satu bungkus kecil-kecil itu loh. Di situ aku minum teh dulu. Sebelumnya di dekat rel kereta api stasiun Gemolong itu aku beli rokok dulu di sana. Terus mau numpang cas, kebetulan aku juga nggak bawa charger. Waduh, akhirnya nggak jadi. Di tempat aku beli di Kucingan itu, beli teh itu juga kebetulan nggak ada. Dia nggak bawa charger katanya. Ya sudah, akhirnya ya terima kenyataan deh apa adanya. Jadi baterai memang sudah low dan akhirnya tidak bisa mengambil gambar ataupun video dari situ karena keterbatasan baterai. Ini cukup menarik dan aku yang excited itu ternyata jalan dari Karanggede ke timur ke arah Gemolong itu sudah tidak sesepi dulu sekitar 8-9 tahun yang lalu. Sudah ya
main rame lah sekarang. Kanan kiri itu sudah banyak rumah Bolo. Begitu ceritanya. Ini perjalanan long trip, perjalanan panjangku selama jadi Kang Ojek Maxim. Yang kedua. Jadi kemarin yang pertama di Magelang, kedua ini. Dan kebetulan sampai dengan hari ini belum ketemu lagi orderan yang dengan biaya di atas 100.000. Kalau kemarin yang terbaru itu ke Karanggede, beberapa hari yang lalu itu biayanya itu cuman di awal itu cuma 62.000. Tapi setelah sampai lokasi ternyata masih agak jauh dari rumah si customer ini. Jadi akhirnya dia nambah rute. Itu totalnya ke 69.000 yang kemarin yang terbaru ini. Dan sampai sekarang belum dapat. Entah kapan lagi dapat yang long trip seperti ini. Ya minimal 100.000 lah. Kalau kemarin ada teman driver itu yang dapat dari Salatiga, terminal Salatiga itu ke Batang, alun-alun Batang itu. Batang Pekalongan. Ya sebelum Pekalongan itu. Tarifnya kalau nggak salah 335.000. Wah asik sekali tuh. Senang banget kalau bisa itu dapat aku. Karena kalau aku modelnya mainan jadi Kang Ojek gini, jujur saja, itu niatku dalam hati dan sudah sering aku bilang juga sih, niatnya itu dolan tapi dibayar gitu loh. Jadi kita main kemana gitu kan, tapi dapat bayaran gitu loh. Itu yang aku suka cuma di situ. Jadi tambah pengalaman, tambah tahu mana-mana gitu kan. Meskipun kalau ke Batang sudah pernah sih aku. Ke Pekalongan juga sudah pernah pakai motor. Itu ke Gemolong juga pernah. Ke Magelang ya sudah pernah juga sih. Tapi kan kemajuan zaman sekarang itu kan beda. Jalannya lebih halus, lebih enak gitu kan. Oke, sampai di sini dulu Bola. Cerita kali ini mungkin agak panjang ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting niatku untuk menyimpan momentum. Karena ini catatan seperti ini, catatan orderan ini hanya untuk 30 hari ke belakang. Jadi misalnya sampai tanggal 4 besok atau bahkan mungkin lebih cepat, kalau misalnya ketimpa orderan, catatan ini sudah hilang Bolo. Catatan orderan ini. Makanya buru-buru aku videoin dulu, terus aku upload ke YouTube. Begitu, terima kasih dan sampai jumpa lagi.